pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Channel Amar Ma'ruf media sosial. Supaya ada channel yang membuat konten alternatif dari konten-konten yang tidak mendidik, yaitu konten-konten yang berbasis pornografi dan pola hidup yang juga tidak mendidik, pola hidup yang hedonistik. Nah, saudara, kalau saja YouTube ini, video ini sampai ke laptop saudara, gadget saudara, ini berarti berkat sentuhan kreatif editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Dan saudara, kali ini karena kita akan menjelang memasuki bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan itu, maka kali ini kita akan membicarakan apa manfaatnya puasa buat kesehatan kita dengan narasumber kita masih saja tetap, yaitu Kiai Ustadz Ilmuwan Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Universitas Gajah Mada. Saya mau terpleset universitas yang lain. Alhamdulillah. Nah, saudara, jangan lupa klik subscribe dan juga share video ini supaya memiliki nilai-nilai ibadah buat kita, buat saudara, dan buat yang mendengarkan. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dok, gimana Dok? Sehat-sehat Dok? Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah. Nah, kita akan masuki puasa Dok, tanggal berapa tadi? 22 ya. Jadi hari 22. Rabu. Apa persiapan kita Dok untuk puasa itu supaya kita tetap sehat, pahala, Alhamdulillah. pahala akhirat ada, manfaat dunia juga ada. Gimana Dok? Terima kasih, Prof. Jadi puasa itu sebetulnya kan berkaitan dengan kata imsak nih, Prof. Iya. Imsak itu artinya ya berhenti, gitu. Jadi kalau udara kok tiba-tiba berhenti tidak masuk ke dalam tubuh, ini berarti puasa ini. Nah, Iya, termasuk bicara, kemudian diam, itu artinya ya puasa, seperti Ibu Maryam ketika berhenti bicara itu. Jadi kalau persiapan itu sebenarnya sudah sejak lama, Prof, sebelum bulan Ramadan, sejak Rajab, kemudian terutama di bulan Sa'ban ini, Prof. Ini ya, sudah persiapan yang dilakukan untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan yang lebih penting lagi, Prof, sebetulnya kebiasaan masyarakat kita ada puasa Daud, ada puasa Senin Kemis, itu kan sebetulnya merupakan persiapan yang signifikan ya. iya, ya. Namun demikian, Prof, ada yang mak bedunduk langsung masuk bulan Ramadan ya. Itu suatu fakta yang tidak bisa dihindarkan. Tetapi yang paling penting, Prof, makna di balik puasa itu kan adalah la'allakum tattaqun ya. Jadi agar bertakwa, karena bertakwa ini merupakan bekal yang paling bagus dalam meniti kehidupan. Ada dalam ungkapan yang sering dipopulerkan untuk calon jamaah haji, Prof. Kenapa Ya, haji itu selalu jatuh setelah bulan Ramadan, Prof? ya, betul. Tidak ada kok bulan haji sebelum bulan Ramadan. Karena jamaah haji itu bekalnya adalah takwa itu sendiri. Wa tazawwadu fa inna khairazati taqwa. Mekaten, Prof. Jadi Iya. persiapan itu ya sudah lama sebelum bulan Ramadan. Ya, ya, itu persiapan secara spiritual dan Iya, juga secara fisik mental sudah lama sebenarnya terjadi. Nah, iya. dari aspek kesehatan Dok, orang berlapar-lapar di samping harus sabar, itu apa dari regulasi tubuh itu manfaatnya Dok? Iya. Justru ini menarik, Prof, karena kita sudah sejak awal episode memperkenalkan sehat itu ya jangan hanya fokus pada fisik, ya.
Ya. Tetapi harus holistik, Prof. Whole itu artinya menyeluruh gitu. Seluruh. Jadi tidak hanya badannya tetapi juga jiwanya, juga sosialnya dan juga spiritualnya, Prof. Ye. Ya. Jadi sekali lagi ini sangat kental di bulan Ramadan, Prof. Ya. Jadi kalau ada hadis yang menyatakan sumu tasihu, berpuasalah agar sehat, Prof. Ye. Ya. Puasa tadi saya katakan kaitannya dengan imsak, berhenti. Berhenti. Jadi ini Ya. perlu rem, Prof. Ya. Ya. Rem ini sendiri, Keren. Prof, kalau kita melihat lampu traffic light itu, abang hijau itu ya, itu ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Jadi sebetulnya yang diharapkan adalah munculnya keseimbangan antara yang merah dan yang kuning, Prof. Ya. Merah itu adalah energy storage, Prof. Hmm. Yang Prof. Yanto itu sebenarnya sering prihatin loh terhadap kondisi masyarakat kita ini. Makan tapi tidak diimbangi dengan pembakaran, Prof. Gitu. Nah, bulan Ramadan itu sebetulnya kan bulan pembakaran, Prof. Ya. Pembakaran, jadi panas sekali. Sehingga kalau kita hubungkan dengan fisik, Prof, ini yang sering kita permasalahkan kan apa ya, kelebihan kalori, Prof. Ya. Nah, ini perlu dibakar, Prof. Ya. 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 Nah, cara pembakarannya itu tidak dengan melakukan olahraga, tetapi dengan menghentikan asupan makanan itu supaya tubuh lebih terampil membongkar cadangan makanan tadi, Prof. Ya. Jadi sebetulnya puasa itu, Prof, itu manfaatnya luar biasa ya. Karena apa? Ketika puasa itu kadar adrenalin itu sangat tinggi dan tidak ada yang melebihi ketika kita berpuasa. Oh. Termasuk olahraga yang paling berat sekalipun, Prof. Ya. Ya. Yang sebentar lagi Prof Suyanto akan senam, gitu. Dan yang memimpin jauh lebih muda ini, Prof. Ya, non saya, Prof ya, itu kan belum senam saja sudah deg-degan itu ya. Nah, Ya. ini kenapa? Karena adrenalinnya keluar, Prof. Ya. Menarik sekali ketika orang puasa itu kadar adrenalinnya tinggi sekali, Prof. Lalu Artinya, dampaknya apa, Dok? Kalau adrenalin tinggi, dia nah, kalau adrenalin tinggi ini kan minta maaf, Prof. Masyarakat kita ini akhir-akhir ini kan cenderung tensinya tinggi, Prof. ya. Ya. Gitu. Tegang terus. Nah, stres ini itu ternyata harus dilatih, Prof. Ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa stres, Ya. Ya. menghadapi stresor itu ya tidak akan kaget gitu loh. Ya. Ya. Jadi nampaknya ini di balik manfaat dari puasa ini adalah tubuh kita ini sudah terlatih dengan stresor sehingga apa ya, stimulus apapun yang masuk ke dalam tubuh kita harapannya itu akan direspon dengan cool, Prof. Ya. Ya. Oke. Cool ya. Jadi itu pasti yang merespon yang hijau. Jadi Prof menarik sekali kalau ayat yang berhubungan dengan puasa itu ujung-ujungnya adalah harapan loh, Prof. Ya. Ya. Bukan Semoga. jaminan. Ya. La'alakum gitu. Ya. Semoga, Prof. Ya. Karena ya minta maaf, kita harus akui kita harus introspeksi apakah puasa kita ini apa ya, sesuai dengan target atau tidak. Nah, kalau sudah bertakwa, Prof, itu otomatis sudah masuk ke wilayah hijau, Prof. Ya. Kalau lampu traffic light. Karena apa? Social engagement-nya itu sudah jalan itu, Prof. Ya. Belum hari raya saja sudah mengumpulkan uang-uang kecil kok, Prof. Oh ya. Ya. Ke bank ngijoli yang uang 2 ribuan, apa 10 ribuan. Untuk apa, Prof? Untuk dibagikan, Prof. Ya. Ya. Wah. Jadi ini social engagement-nya luar biasa loh, Prof. Belum Ya. nanti, Prof, belum bulan Ramadan sudah takjil gitu. Ya. Ya. Jadi warga urunan itu. Ini kan berarti bukan tuh mikir bagaimana ya saya memperoleh makan. Bagaimana kita berbagi makanan. Ya, Prof, ya? Ya. Apalagi nanti tadi hubungannya dengan emosi, Prof. Makanan itu tidak bisa lepas dari emosi loh, Prof. Itu Ya. limbic system, otak yang di tengah itu. Jadi antara otak yang di tengah dan yang paling bawah, reptilian brain, itu bersatu padu itu kalau kita menjumpai masalah makan itu, Prof.
Ya. Ya Kalau kadang-kadang monggo. kalau di limbik system itu ada masalah, jadi orang yang nggak semangat makan, Dok ya. Mila menika. Jadi kita kadang-kadang nggak nafsu makan gitu. Dan nun sewu yang paling menarik Prof di dalam bulan Ramadan. Orang dalam keadaan dehidrasi gitu. Iya, Dehidrasi itu kan nafsu makan pasti turun loh Prof. iya. Tapi ini dipaksa Prof Hmm, ketika buka puasa. Bahkan 5 menit sebelum buka puasa ini rasanya kok lama sekali ya Prof. Nah, hmm. minta maaf Prof. Ini dalam keadaan dehidrasi kan biasanya nafsu makan turun loh Prof. Oke, Nah, nggih, ini dipaksa untuk makan. Ini pengalaman kalau Prof berhaji nih Prof. nggih. Banyak orang itu nafsu makannya turun. Itu bukan karena lauk loh Prof. Hmm. Tapi karena dehidrasinya loh Prof. Hidrasi. Oh, ya, ya, ya. Menarik sekali Prof ini. Hmm. Dan forum seperti ini Prof Suyanto ini merupakan forum yang baik untuk memberikan informasi yang jarang ya. Ya, Jarang orang perhatikan Prof. ya, betul, betul. Wah, iya. Ini Makanya dulu waktu saya haji, makan itu ogah-ogahan, Dok, karena persis. setiap hari pakai empal onta itu ya. Ternyata itu juga dipicu oleh saya kurang minum, Dok ya. Kurang minum Prof. Iya, Males iya, gitu. Wah, iya. penting sekali itu. Nah, ketika puasa, orang-orang itu kadang-kadang kan yang mah itu, Dok. Iya, Ternyata orang yang mah itu ketika puasa nggak kambuh. Tapi ketika setelah puasa, mahnya itu suka datang. Itu persis. gimana mekanismenya itu, Dok? Ya kembali ke lampu Bangjo tadi Prof, traffic light. Jadi Ya, sakit mah itu kan wilayahnya wilayah lampu kuning. merah itu Prof. Ya, Lampu merah itu, ya. Lampu merah dan lampu kuning tadi, perpaduan itu, ya. ya. Sehingga kalau kita hidup-hidupkan yang lampu hijau Prof, ditambah lagi Prof, semangat puasa itu sekali lagi bukan hanya wilayah biologis Prof. Nggih, nggih. Ya. Tetapi kalau kita menambah dengan keyakinan yang kuat bahwasanya asaumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku Allah loh, Bro. Ya. Jadi jangan sampai, Bro, jauh sebelum bulan puasa itu kita sudah merencanakan, wah engko nek mahku kambuh piye yo. Nah, justru minta maaf loh, Prof. Ya. Justru menjelang bulan Ramadan itu waktu kami praktek itu pasiennya banyak loh, Prof. Hmm. Karena apa? Menunggu legitimasi dari dokter. Oh, oke. Oh, ya, ya, ya. Boleh puasa nggak, Dok, gitu ya? Betul, betul, Bro. Ketika kita jawab, enggak puasa ya, enggak apa-apa. Wong nun sewu nggih, famangkana maridon. Nah, barang siapa yang Sakit? sakit, boleh mengganti tuh, Bro. Ya. Nah, terus saya contoh nih, Prof. Ada kisah, Prof. Ada seorang kiai itu, Prof. Itu dilalah kok kukunya itu ketutuk palu itu, Prof. Hmm. Ya, Kantengan itu loh, Prof. cantengan ya. Nah, hanya karena ketutuk palu saja kok membatalkan puasanya loh, Bro. Nah, ini artinya ada dua dua kelompok yang ekstrim ya. Yang Ya. satu apa, Prof? Hmm. Siap untuk menjalankan ibadah puasa walaupun ketika di luar bulan Ramadan tuh ada gangguan mah misalnya. Tetapi di lain pihak, Prof, ada yang ketar-ketir loh. Nah, nanti kalau kumat bagaimana ya. Jadi ini Ya, menarik, Prof. Jadi harus kita kembalikan kepada fenomena keyakinan yang sangat kuat. ya, ya. Yang kedua, Prof, ada contoh ini. Bapaknya Buya Hamka, Prof, Ya. itu dalam keadaan sakit, ya, Prof. Sehingga dokter pasti menyarankan, Mbok Nggak usah kakek puasa. nggak usah puasa lah ya. Tapi apa ya jawab beliau, Prof? Ya bagaimana saya tidak puasa, wong ibadah-ibadah lain sudah banyak saya tinggalkan, gitu, karena kondisi sakitnya, toh, Prof. Ya. Sehingga beliau tetap saja menjalankan ibadah puasa. Jadi sekali lagi Prof, kembalikan kepada keyakinan. Ya. Pertama, sumu tasihu. Semua. Berpuasalah agar sehat. Ya, ya. Ya, Oke. Prof, ya. Yang kedua, Prof, puasa ini untuk siapa sih? Puasa ini bukan untuk siapa-siapa, Prof. Karena Allah sendiri menyatakan asaumuli, ya, puasa itu untukku, ya, wa Ya. ana ajazi bihi, dan saya yang akan membalas orang yang
menjalankan ibadah puasa. Ini keyakinan yang sudah luar biasa sekali dan bisa mengatasi kerja otak, Prof. Ya, ya. Dan akhirnya otak itu comply, kooperatif, Persis. sehingga membuat sinyal-sinyal mahnya itu nggak masalah. Kan semuanya yang mengatur itu otak, Dok. Betul nggak? Persis, Prof. Persis. Maka tadi, Prof, prinsip bottom up gitu. Ya, Dan top down. Yeah. Kalau bottom up-nya, kalau dari bawah, dari dada kita ini sudah oke, maka top down-nya menjadi oke, gitu. Ya, makanya ada ungkapan, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Persis, Bro. You are what you think. Persis. Ya, begitulah. Baiklah, Dok. Saya kira sudah luar biasa ini. Saya mengimbau teman-teman yang tekadkan bulat untuk berpuasa dengan keyakinan bahwa puasa adalah hanya untuk Allah. Kita akan dilihat oleh Allah bagaimana puasa kita secara personal, secara personalized, sehingga keyakinannya kuat, insya Allah mahnya juga nggak akan mengganggu Anda. Saya kira gitu. Begitu, Dok. Terima kasih, Dok. Dan kita tentu akan ketemu lagi minggu depan dan sampai kapanpun selama hayat masih di kandung badan kita tetap bertemu untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.